Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada Ngabuburit Hits kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tayamum. Kita telah mengetahui bahwa sebelum sholat kita wajib bersuci, baik dengan berwudu maupun mandi wajib. Namun, Islam adalah agama yang mudah dan penuh kasih sayang, dan ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, Allah memberi keringanan berupa tayamum. Maka apa itu tayamum? Dalam kitab disebutkan bahwa wa mashul wajhi wal yadaini biturabin tahirin badalan anil wudu'i awil husli, yang artinya tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Jadi, tayamum di sini merupakan pengganti wudhu atau mandi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Anak-anakku sekalian, fardu tayamum di sini ada 5. Yang pertama yaitu niat. Niat dilakukan di dalam hati ketika kita memindahkan debu ke anggota tubuh. Adapun lafalnya yang kita gunakan, yang kita ucapkan ketika tayamum yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Poin yang paling penting di sini yaitu niat kita dalam hati untuk melakukan tayamum. Kemudian rukun yang kedua yaitu memindahkan debu ke anggota yang diusap. Artinya tangan harus menyentuh debu terlebih dahulu, kemudian baru digunakan untuk mengusap wajah dan tangan. Adapun rukun tayamum yang kedua yaitu mengusap wajah. Cara pelaksanaan yaitu dengan mengambil debu pada tempat yang sekiranya ada debu dan debu itu suci, misal di tembok atau di kaca jendela atau di manapun yang sekiranya debu itu suci. Jadi kita tempelkan tangan kita dengan niat memindahkan debu. Kemudian setelah kita mengambil debu, tidak langsung diusapkan ke wajah, tetapi bisa ditiup terlebih dahulu atau bisa dikibas atau ditekuk seperti ini. Kemudian setelah itu kita ratakan debu ke seluruh wajah. Pastikan seluruh wajah terkena debu, dan bagian yang harus terkena seperti pada wudhu yaitu mulai dari tumbuhnya rambut sampai batas tulang rahang dan antara kedua telinga. Jadi caranya diputar ke seluruh wajah seperti ini, dan ini 4 jari diputar sampai sekiranya semuanya terkena debu, dan yang paling akhir antara 2 ibu jari ini bertemu di tengah dengan di bagian hidung. Jadi begini, terakhir ketemu di hidung sini. Dan tidak semua seluruh sela-sela di bagian wajah harus terkena, seperti ketika ada jenggot tidak perlu disela-sela seperti saat berwudu. Jadi yang terpenting semua bagian wajah sudah terkena debu. Rukun yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Cara pelaksanaannya masih sama, yaitu dengan mengambil debu, tetapi tidak boleh pada tempat yang sama. Jika kita tadi mengambil debu di tempat yang ini misalkan, kita harus berpindah tempat untuk mengambil debu di tempat lain. Jadi setelah kita mengambil debu, kemudian kita tepuk dulu atau tiup dulu, baru kita pindahkan ke tangan, baru kita usap, yaitu masih sama 4 jari ini. Jadi caranya seperti ini, dari bawah ke atas sampai sekiranya semuanya terkena, baru diputar bertemu dengan ibu jari. Ibu jari bertemu dengan ibu jari. Jadi seperti ini, ulang ini. Setelah sampai siku kita putar, baru kita arahkan ke sini seperti ini sampai bertemu dengan ibu jari. Kemudian rukun yang kelima yaitu tertib. Artinya dilakukan secara berurutan mulai dari niat, kemudian membasuh, memindahkan debu, mengusap wajah, lalu mengusap tangan. Jika tidak tertib, maka tayamum di sini tidak sah. Dan bagian yang diusap ketika tayamum di sini berbeda dengan seperti ketika kita berwudu.
Ketika berwudu kita banyak bagian yang harus dibasuh dan diusap, sedangkan ketika tayamum kita cukup mengusap muka dengan mengusap tangan sampai siku. Lalu kapan seseorang diperbolehkan atau wajib bertayamum? Yang pertama yaitu ketika tidak ada air. Misal, ketika kita berada di perjalanan jauh, atau ketika kita sedang pergi ke hutan, atau kita pergi berkemah sedang mendaki. Dan itu ketika kita setelah mencari air dan tidak menemukan, kita mencari air dari berbagai juru mata air tetapi kita tidak menemukannya, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua yaitu ketika kita takut menggunakan air karena sakit atau cuaca sangat dingin yang dapat membahayakan kesehatan. Dan yang ketiga, ketika air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum atau memberi minum hewan yang sedang dimuliakan yang sedang kehausan. Seperti contoh ketika kita sedang mendaki, kita punya air misal hanya 1 botol dan itu hanya cukup untuk digunakan kita minum, itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Maka kita boleh melakukan tayamum, karena ketika kita menggunakan air tersebut untuk berwudu, maka kita nanti akan kehausan, maka dianjurkan untuk lebih memilih untuk bertayamum. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya dalam melakukan beribadah. Kemudian apa yang membatalkan dari tayamum tersebut? Dalam kitab disebutkan bahwa yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu semua yang membatalkan wudhu. Jadi semua perkara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perkara yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melihat atau menemukan air sebelum melaksanakan sholat selama waktu itu cukup untuk dikerjakan melakukan sholat. Ketika kita sedang bepergian atau sedang ke hutan, kemudian kita sudah bertayamum, kita sudah berniat untuk tayamum, kemudian ketika kita mau melaksanakan sholat, kita mendengar atau menemukan air, maka tayamum kita batal dan kita wajib berwudu. Dan selama waktu tersebut cukup digunakan untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, dari pembahasan kita hari ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Ketika ada kesulitan menggunakan air, Allah memberi solusi berupa tayamum. Namun, kita juga harus ingat bahwa tayamum bukan untuk bermalas-malasan. Jika air tersedia dan tidak ada halangan, maka kita wajib menggunakan air untuk bersuci. Mari kita menjaga sholat kita dengan menjaga kesucian kita, karena sholat adalah tiang agama dan kunci sahnya sholat adalah dengan bersuci. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu menjaga ibadah dan memahami agama dengan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.